Halo, selamat pagi. Kelas 10 kuliner ya? Baik, untuk hari ini pertemuan pertama kita yaitu ya tentang mapel baru yaitu KKA ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya kalian di SMP kan pasti belum mendapatkan mapel ini kan ya? Ini adalah mapel terbaru. Jadi mulai sekarang semua jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK itu akan mendapatkan mata pelajaran KKA ini ya, coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang murung hari ini? Tidak? Semangat? Saya mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat! Nah ini baru-baru selesai MPLS, pasti masih semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Untuk berdoa ada yang mau mimpin doanya? Siapa? Ya, Indra silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Pak absen dulu ya. Hari ini untuk kelas 10 kuliner ya. I Gusti Ngurah Manik Dharma Putra, IKD Adi Sudana, IKD Agus Putra Sanjaya, Sake, IKD Indra Dwi Payana, I Ketut Wira Adi Kusuma, I Mardi Nanda Dharma Putra, Putu Bagus Mahesa, Waisnawa, I Putu Suwiyantara, IKD Ayu Junita Fitri. Oke, terus IKD Febi Rahmawati. Izin kemana? Oh, pulang kampung, ada upacara. IKD Saryadi. Sama. Pulang kampung juga. Oh, satu kampung. Oh, dalam kampungnya ya. Terus ini Komang Suci Lestari Asih. Terus Nilo Mesya Yuliantari. Ini Putu Risma Dipayani. Simurah Andika Putra, Vidya Anggraini, Desa Putu Sri Kartikasari, Gede Putra Wijaya, ini Made Bintang Siti Asih, ini Putu Bulan Siti Asih, Sahih Komang Ardiana Diantari. Nah, baik, kita langsung ke belajar ya tentang coding. Untuk bukunya sudah dibagikan? Sudah. Sebelumnya kalian pernah dengar kecerdasan artifisial nggak atau AI? Artificial Intelligence ya. Apa itu dia menurut kalian? Untuk apa biasanya AI-nya itu? Kalian pernah menggunakan? Pernah. Kemudian coba kita jawab pertanyaannya ini ya. Yang pertama, menurut kalian K itu sangat membantu nggak di kehidupan sehari-hari kalian? Bantu nggak? Membantu. Bantu dalam apa? Mencari jawaban. Waktu SMP ya, cari-cari jawaban. Oke, boleh. Terus ada lagi nggak bantuannya selain cari jawaban?
informasi apapun ya. Oke, ada lagi? Terutama nih di jurusan kalian ya. Kalian pasti jurusan apa nih? Kuliner kan? Kalau jurusan kuliner berarti nanti kerjanya di mana? Di resto. Kerjanya ngapain? Masak kan? Kalau masak itu berarti butuh resep setidaknya. Menurut kalian bisa nggak KA itu membantu menciptakan menu baru atau resep masakan unik? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Ketik ya. Pakai apa biasanya kalau AI-nya kalian itu? ChatGPT. Ada lagi yang punya yang lain? Cici. Ya, itu sering konten kreator bilang Cici untuk lihat resep masakan ya. Nah, itu tinggal diketikkan. Nah, kemudian kalian udah pernah mempraktekannya? Nyari resep terus tiba-tiba kalian pakai resepnya itu untuk masak? Pernah? Pernah apa tidak? Belum? Oke, belum. Nanti ya coba saat di praktek pembelajaran. Kemudian kalau jika restoran menggunakan KA untuk melayani pelanggan, misalnya robot pelayan atau kasir otomatis, kira-kira apa ya keuntungan sama tantangannya? Pernah nggak kalian lihat restoran yang menggunakan AI sekarang? Belum ya. Nah, di Jepang itu sekarang sudah ada seperti misalnya di hotel itu ada robot yang sudah melayani pelanggannya gitu ya, yang mau menginap di sebuah hotel. Jadi dia tinggal pilih bahasa apa yang mau dipakai. Jadi tinggal berbicara sama robotnya, nanti robotnya itu akan merespon gitu ya. Jadi sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari sebenarnya AI itu. Kemudian sekali lagi nih, pas di kalian kuliner ya, kalian kan nanti kira-kira semoga nanti bisa punya usaha kuliner sendiri ya. Kira-kira bisa nggak KA itu membantu memasarkan makanan kalian supaya lebih banyak orang yang tahu? Kira-kira pernah bisa nggak? Caranya gimana kira-kira ya? Caranya? Upload media sosial ya, jadi bisa nanti kalian buat promosi atau pamflet, brosur iklan gitu ya, bisa menggunakan AI dan bisa menggunakan seperti kayak Instagram AdSense, TikTok dan sebagainya agar nanti usaha kalian terkenal seperti itu. Nah, dari semua itu apa sih itu KA atau AI itu? Sama bagaimana sih peranan KA dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini yaitu peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Jadi kalian nanti harus tahu KA itu apa dan bagaimana pemanfaatannya di secara umum dan khususnya. Nah, kita kan sudah memasuki teknologi revolusi industri 4.0 ya, yang dimana itu ada 4 yang sangat menonjol, yaitu pertama ada IoT atau Internet of Things, itu dimana semua alat bisa ngobrol lewat internet ya. Jadi contoh kayak smartwatch. Pernah kalian punya smartwatch di rumah? Tapi pernah lihat? Nah, itu smartwatch bisa terhubung ke HP kalian atau rumah pintar seperti ini. Misalkan seperti Pak misalkan di HP Pak kan biasanya bisa ngidupin AC kan, ya, atau bisa menghidupkan AC di rumah walaupun kita belum sampai di rumah gitu. Jadi misalkan nih udaranya gerah nih di perjalanan mau pulang gitu, biar di rumah langsung adem, kita bisa sambungin IoT itu dengan AC-nya, tolong hidupkan AC dengan suhu sekian gitu. Kan itu udah hidup dia. Jadi tinggal kita pas saat masuk udaranya di ruangan atau di kamar kita sudah dingin. Kemudian ada
AI yang kita bicarakan hari ini, yaitu artificial intelligence. Jadi dia itu mesin yang belajar dan berpikir seperti manusia ya. Jadi dia bisa tahu apa yang kita butuhkan. Jadi karena dia sudah bisa menirukan cara berpikir manusia. Contohnya misalkan rekomendasi film Netflix, terus apa lagi filter di Instagram atau ChatGPT. Kalian pernah check out Shopee nggak? Di Shopee nggak? Atau di yang lainnya? Biasanya yang sering kalian lihat biasanya kalau mau beli jam tangan nih, lihat jam model-modelnya dulu kan. Model-modelnya dulu, atau kalian browsing di internet lihat jam yang bagus bagaimana. Nanti ketika kalian buka Shopee itu pasti jam tangan itu banyak banget kan. Padahal kita belum cari apapun. Karena historinya kita sering melihat jam-jam yang akan kita beli. Jadi dia sudah mampu menawarkan langsung, oh ini nih produk-produk jam bagus, mau nggak? Gitu. Jadi kalian sudah langsung disediakan pilihan jam-jam yang menarik sesuai dengan filter kalian atau screen kalian. Kemudian ada big data. Jadi big data ini adalah kumpulan informasi super besar, namanya aja big ya. Big itu besar, jadi itu data itu nanti diolah untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya itu toko online tahu barang yang kamu suka ya, sama seperti itu. Jadi tergabung sama AI itu bisa ya. Kemudian ada cloud computing, itu data dan program disimpan di internet, bisa diakses dari mana saja. Kayak Google Drive, kalian sering nyimpen data di Google Drive? Belum pernah? Kayak di Spotify, gitu nanti kan bisa dibuka di mana saja. Misalkan nih, kalau kalian di flash disk, kalau flash disknya ketinggalan kan kita nggak bisa ya ngambil datanya itu. Sekarang sudah bisa disimpan di cloud, jadi menggunakan Google Drive juga bisa ya. Jadi bisa kalian dibuka kemanapun bisa. Jadi apa itu kecerdasan artifisial ya yang tadi kita bahas? Jadi itu merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemudian KA dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memakai pola, dan membuat prediksi dan keputusan otomatis. Jadi dia bisa, misalkan kalian terkendala ada masalah, kalian cerita sama ya kayak tadi bilang ChatGPT, nanti dia pasti ngasih solusinya. Gimana ya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi sangat hebat manusia ya, bisa merancang si kecerdasan artifisial ini. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ini itu ada jenis-jenisnya. Nah, saya kelompokkan jadi dua nih, jadi AI lemah sama strong AI atau AI yang kuat ya. Jadi AI yang lemah itu biasanya dia harus dirancang untuk dilatih untuk melakukan sesuatu. Jadi suatu tugas ya spesifik dengan sangat baik. Jadi dia tapi dia tidak memiliki kesadaran dan kecerdasan umum seperti manusia. Jadi dia harus dilatih dulu ya, masukkan data-data dulu. Oke, terus contoh-contohnya itu kayak Google Assistant, Siri gitu ya. Biasanya itu bisa digunakan. Kemudian sistem rekomendasi Netflix, kalian punya Netflix di sini? Ada yang punya, ada yang tidak ya. Tapi pernah nonton Netflixnya? Pasti ada saran-saran kan untuk movie-movie yang lagi di highlight ya. Kemudian ada Google Maps gitu ya. Google Maps itu pintar dia kan, langsung nyari apa rute ya, lokasi yang kita tuju dengan cepat gitu ya. Kalau siapa namanya dek? Adi. Kalau Adi pernah menggunakan Google Maps nggak? Pernah nggak kesasar? Tidak. Ya, belum hitung ya. Di kemana mau biasanya? Misalkan nih kalau kalian nyari Google Maps, kalau nyari data lokasi menggunakan Google Maps itu kamu misalkan salah jalan, jadi nggak ngikutin rute dari Google Maps itu, kira-kira bagaimana respon Google Maps-nya ya?
Dituntut lagi, dicarikan apa? Iya, dicarikan jalan lain ya kan? Itu termasuk penggunaan AI. Nah, kemudian itu AI lemah ya. Kalau strong AI itu dia memiliki kecerdasan setara sama manusia. Jadi dia bisa memahami, belajar, menerapkan pengetahuan pada berbagai aktivitas gitu ya. Jadi karakternya seperti pemikiran manusia. Tapi kira-kira di dunia ini sudah ada nggak strong AI? Belum ada ya. Jadi belum ada di dunia nyata, baru cukup hanya ada di film-film fiksi ya. Kayak Jarvis, di Iron Man, ada lagi, atau robot di film Ex Machina gitu ya. Jadi di dunia nyata masih belum ada seperti itu. Tapi kalau sudah ada, kira-kira bagaimana ya? Apakah nanti manusia tergantikan? Enggak juga ya. Nah, untuk itu coba kita diskusikan pada hari ini yaitu bagaimana peranan KA dalam dunia kerja, kemudian sektor yang paling terpengaruh ya, kemudian dampak positif KA-nya apa, tantangan yang dihadapi apa, dan lain sebagainya. Nanti Pak sediakan LKPD, silakan didiskusikan. Untuk pembuatan kelompok silakan balik bangku saja ya, agar mudah mencari kelompoknya. Yang ini masa kelompok ya. Silakan bentuk kelompoknya. Ini sudah ya kelompoknya. Ini APD nanti silakan didiskusikan di presentasi. Saya kasih waktu 20 menit, 15 menit. Ya, 15 menit dulu Bapak ini. Coba dikerjakan ya. Kalian bisa diskusikan itu, terus masing-masing bisa cari satu ini apa? Bagian ya. Silakan dibagi ya tugasnya. Jadi nanti kalau udah dapat, kalian nanti akan nggak jawabannya kayak gitu. Ya. Tulis. Nanti akan dipresentasikan ya. Pak, ya, di bawah ini atau di kertas kalian misalkan kalau mau nulis di bawah kertas masing-masing dulu baru misalkan yang jawab nomor 1 kamu tulis aja di sana langsung kasih dapat nomor 1. Jangan saling tunggu ya. Jawabannya di kalian. Nanti presentasi kan bisa bawa buku masing-masing ya. Nanti belakangan aja. Paham? Daripada kamu di rumah ya, di bukunya masing-masing. Kalau kamu mau tugasnya nomor 2, tulisan jawabannya. Daripada kamu nunggu kan, nanti kan di hasil
Yes, ini udah sini. Ini tuh aja lah. Bisa nyari inspirasi ya dari lewat penggunaan AI, tapi jangan plugin ya. Itu ketegangan artificial AI.
Udah selesai. Nyalin ke LKPD ya. Udah gampang video nanti ya. Videonya Putra untuk yang absensi ini bisa dan videonya ini itu ada video nanti selesai ada yang sudah selesai. Ini tak bagi tugas sudah selesai. Sudah? Tapi di sini udah ya, ini udah tinggal di sana. Selesai. Bisa kita mulai untuk presentasinya. Perlu tambahan waktu? Oke, saya kasih lagi 5 menit.
Harus pahami yang kalian tulis. Ya, semua dibaca nanti yang kalian baca itu apa. Sudah selesai? Haji 5. Maksudnya ini kata-kata lain udah Pak? Tinggal salin aja udah. Ya, kita mulai saja ya. Apakah kita bisa mulai untuk presentasinya? Bisa? Ya, silakan. Siapa mau presentasi untuk pertama tentang diskusi hari ini tentang AI atau kecerdasan artificial? Ada yang mau presentasi? Presentasi? Ya, silakan. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau tidak perlu, nggak usah dijelaskan. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai LKPD tentang kecerdasan artifisial. Soal yang pertama itu, bagaimana peranan KA dalam dunia kerja? Peranan KA dalam dunia kerja adalah sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi, otomatis tugas rutin, analisis data yang kompleks, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Bisa. Baik, soal yang nomor 2, sektor yang paling berpengaruh. Jadi jawabannya meliputi manufaktur, layanan pelanggan, keuangan, kesehatan, transportasi, dan retail. Oke, kita bahas satu-satu dulu deh. Yang satu biar tidak, yang lain juga ikut menyampaikan ya apa pendapatnya tentang diskusi yang pertama itu apa? Bagaimana peranan kecerdasan artifisial dalam dunia kerja. Yang tadi sudah dijelaskan peranannya ya. Peranannya apa tadi? Sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu ya. Sebagai alat bantu untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Kalau kelompok yang lainnya bagaimana pendapatnya? Dapatnya berapa? Bagaimana pendapat kalian nih? Hasil jawaban diskusi kalian itu apa jawabannya? Nomor 1, ya baca aja nomor 1. Menurut kami, KA berperan sebagai alat yang membantu meningkatkan efisien, otomatisasi pekerjaan, analisis data lebih cepat, serta untuk mendukung pengambilan keputusan. Mengefisiensi dan mengefektifkan kerjanya ya, mengotomatisasi semua pekerjaan. Kalau kelompoknya siapa? Adi sama Indra gimana? Ya coba dibacakan hasilnya gimana?
Ya, silakan. Ya, nanti kita rangkum ya jawabannya. Ya, satu saja jawabannya bagaimana? Otomatisasi pekerjaan, meningkatkan produktivitas, membantu mengambil keputusan, meningkatkan kualitas layanan, membuka lapangan kerja baru. Oke, jadi ada tambahan baru nih dari kelompok 8 itu orang itu bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Kalau di kelompoknya sini siapa? Putra. Jawaban satu berperan membantu percepatan pekerjaan, mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, serta mempermudah analisis data dalam pekerjaan. Oke, dia mengurangi kesalahan ya, terus mengefektifkan, mengefisienkan, hampir sama jawabannya ya. Oke, jadi kita bisa lanjutkan ke soal nomor 2 dulu. Nomor 2 tadi gimana? Ya satu-satu ya kita bahasnya. Soal nomor 2, sektor yang paling terpengaruh. Jadi jawabannya sektor yang paling terpengaruh oleh KA yaitu meliputi manufaktur, layanan pelanggan, keuangan, kesehatan, transportasi, dan Oke, yang lain ada tambahan? Ya, silakan. sektor manufaktur, layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga pemasaran digital adalah yang paling terpengaruh oleh perkembangan KA. Oke, ada pemasaran digitalnya ya. Oke, lanjut. Kalau di kelompok belakang gimana? Ayo, gimana? Giliran bacanya giliran. Ya, giliran. Atau giliran yang memberikan jawabannya. Ini silakan. Yang lain dong, Indra tadi sudah. Yang lain ya. Saya akan menjawab khusus nomor 2. Yang lain coba, yang lain. Oh, Saya akan saling. menambahkan cara menambahkan bagaimana faktor dari industri, transportasi dan logistik dan kesehatan. Oke, transportasi logistik. Tapi logistik tidak. Belum. Jadi bisa menambahkan jawaban-jawaban dari teman yang presentasi ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Sama? Jadi banyak peranan yang berpengaruh ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Soal nomor 3, dampak positif KA adalah 1. Dampak positif teknologi, 2. Dampak positif perilaku kesehatan, 3. Dampak positif lingkungan hijau, 4. Dampak positif kerjasama. Oke, kalau jadi dibagi beberapa kategori ya, di kerjasama, lingkungan hijau, lagi jadi perilaku kesehatan, apa lagi? Kerjasama. Ada yang mau menambahkan lagi dampaknya bagaimana? Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan dampak positif KA. Yang pertama, memiliki inovasi produk dan layanan. 2. Membuka peluang kerja baru di bidang teknologi. 3. Meminimalisir kesalahan manusia. Ya, meminimalisir kesalahan manusia, terus apa lagi tadi? Meminimalisir manusia apa lagi deh tadi? Meminimalisir kesalahan manusia. Membuka Peluang kerja ya, nanti peluang kerja bakal ada kalau KA ini terus berkembang. Sampai saat ini juga sudah ada, nanti kita bahas ya. Oke, kalau karena ada tambahan. Saya akan menambahkan dampak positif KA. Yaitu 1. Ya, yang fisik. terus 2. Penghematan biaya. hemat biaya, 3. Pelayanan pelaksanaan lebih baik. layanannya lebih baik ya.
Dan terakhir munculnya inovasi baru. Ada inovasi baru ya, jadi ada keterbaruan ya. Lanjut ke kelompok sini ada yang mau ditambahkan? Saya akan menambahkan dampak positif A. Meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan data, mengurangi biaya operasional, membuat pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan membuka peluang inovasi baru. Iya, sama ya. Jadi yang ditambahkan adalah apa? Yang membuka apa? Bisa diperkeras suaranya ya, biar terdengar juga dengan Membuka peluang inovasi baru. Enggak sebelumnya. Membantu pengambilan keputusan yang Iya, lebih akurat. mengambil keputusan yang lebih akurat ya. Jadi keputusan itu yang nanti akan digunakan menggunakan AI ini untuk membantu ya bagaimana keputusan terbaik untuk problem solving dari masalah yang dihadapi ya. Oke, terus Soal nomor 4. Tantangan yang dihadapi pekerja adalah 1. Persaingan kerja, 2. Tuntutan peraturan baru, 3. Beban kerja dan stres, 4. Ketidakpastian pekerjaan, 5. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. ada yang mau menambahkan nggak jawaban dari kalian ya? Tantangan yang dihadapi kerja 1. Risiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, 2. Isu privasi dan keamanan data, 3. Adaptasi terhadap teknologi baru. Iya, jadi ada bisa dapat kita bisa kesebar juga ya. Terus bisa kita tersisihkan ya dari dunia kerja. Kalau kita tidak upgrade ilmunya untuk AI ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Ngomongnya sini, ada yang mau nambahin? Pas? Sama? Ya, next. Persoalan nomor 5, kamu mengubah keterampilan di dunia kerja. Jawabannya itu iya. Kamu mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Keterampilan yang semakin penting adalah kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah yang kompleks, kreativitas kolaborasi, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pemahaman tentang data dan analitik. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tadi nomor berapa? 5 ya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban yang nomor 5? Berapa jam? Aduh, sudah AA mengubah keterampilan di dunia kerja. Ada yang mau menambahkan lagi? Nomor sini gimana? Yang nomor 5 jawabannya? Ya, tadi gimana? Kelasin ya. Ya, pekerjaan harus menguasai keterampilan baru seperti literasi digital, analisis data, kreativitas, dan kemampuan problem solving. Oke, kemampuan problem solving, berpikir kritisnya ya. Nah, itu yang nanti dibutuhkan di dunia kerja nanti ya. Oke, lanjut. Peluang baru yang akan diciptakan oleh KA. Jadi peluang baru yang akan diciptakan oleh KA itu ada jenis-jenis pekerjaan baru yang berfokus pada pengembangan implementasi, pemeliharaan, dan IKKA. Oke, bakal ada. Ada yang mau nambahin pekerjaannya, peluang terciptanya, peluang yang baru diciptakan oleh KA ini. Yang nomor 6 gimana? Ada yang mau menambahkan? Kelompok sini gimana? Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan peluang baru yang diberikan oleh KA. Yang pertama, pekerjaan di bidang pengembangan dan pengolahan KA. Yang kedua, pekerjaan kreatif yang terbantu teknologi seperti desain, konten, dan hiburan. Iya. Yang ketiga, layanan pelanggaran berbasis teknologi. Oke, ada layanan langganan yang berbasis teknologi. Ada lagi yang mau menambahkan? Pekerjaan, kira-kira pekerjaan apa lagi yang akan terbuka? Jadi bakal banyak ada pekerjaannya yang banyak terbuka. Data scientist, kalian tahu data scientist? Jadi orang apa? Dia pekerja yang pekerjaannya menggunakan data.
Jadi contohnya misalkan kalian nanti ada di dunia kerja jadi data scientist, misalkan kamu sukanya handphone merah, warna hitam, warna biru, dan motif merek ini. Oh berarti nanti kalau kalian menciptakan inovasi baru, oh tahu nih ternyata di daerah Menui ini banyak siswa yang suka handphone yang warnanya hitam kayak gitu. Jadi dia nggak usah misalkan produksi apa masih efektif nggak kalau kita produksi HP-nya warna putih gitu misalkan kalau ada di perusahaan handphone ya dalam pembuatan handphone contohnya seperti itu. Jadi bisa membantu apa tadi? Berarti mengambil keputusan. Jadi AI itu digunakan data scientist ya, data engineer ya, data analis ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Oke, lanjut. Nomor 7. Apakah KA akan menghasilkan manusia? KA memang bisa membantu banyak pekerjaan, misalnya menghitung cepat, menganalisis data, atau membuat otomatisasi. Berarti kamu setuju nggak KA itu nanti akan menggantikan manusia? Setuju? Setuju atau tidak? Tidak. Kalau yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Pendapatnya gimana? Kalau di kelompok sini? KA tidak sepenuhnya menggantikan manusia, tapi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif. Peran manusia tetap penting dalam hal kreativitas, demokrat, etika, dan pengambilan keputusan kompleks. Oke, yang lain ya? KA memang bisa menggantikan sebagian pekerjaan rutin, tetapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia karena masih membutuhkan kreativitas, empati, dan penilaian etis. Oke, yang ini setuju? KA itu akan menggantikan manusia nantinya? Tidak, kenapa? Karena akan tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia, tapi lebih sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu ya nanti KA ini jangan sampai kita dikalahkan sama AI ini sama seperti yang tadi kan ada AI kuat kan tiba-tiba nanti ada Iron Man nanti di kehidupan nyata ya udah dia bisa melakukan apapun ya lebih canggih dari kita kan yang bisa jadi. Jadi untuk saat ini KA tidak untuk saat ini masih bisa lah kita menangani KA itu sebagai teman kita ya untuk bekerja. Ya, sudah? Silakan selesai. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, jadi sesuai diskusi kita hari ini, jadi peran AI itu dalam dunia kerja itu mulai diterapkan di banyak sektor ya. Contohnya nih bisa kita lihat. Nah, coba diperhatikan videonya ini. Jadi, teknologi robot untuk mempermudah pekerjaan manusia. Udah ada barista ya, robot barista udah ada. Oke, mohon didengarkan dulu. Coba dilihat di proyektornya, itu ada canggihan robot ya. Jadi buat apa ya? Kopi, tempat teh gitu ya. Jadi dia sudah sangat canggih ya. Apalagi nanti kalian di dunia kuliner kan, bisa aja nanti kebagi gitu, apa pekerjaan kalian. Mungkin kayak segi layanan sekarang kasir pun sudah digantikan ya sama robot. Apa lagi nih? Canggih-canggih ya. Oh, buat es ya. Jadi buat es dia jualan es menggunakan robot. Minuman bagi pelanggan. Menarik nggak? Iya. Kalau kalian nanti lihat orang yang jual itu es robot, jadi yang buat es itu ya robotnya ya. Jadi bisa menarik pelanggan ya. Jadi bakal banyak banget
banyak pekerjaan yang nanti akan dibantukan oleh AI. Apalagi contohnya kalau di kesehatan apa contohnya? Kayak tadi kan ada yang bilang kesehatan tuh. Contohnya apa? Klinik service. Ya, apalagi yang kesehatan? Yang membantu dokter untuk menganalisis penyakit, misalkan ya, misalkan mendeteksi tumor kan sekarang udah lagi dikembangkan. Itu tumor, misalkan bisa pakai AI itu membantu dokter bekerja. Apalagi di dunia kuliner kayak tadi, chef gitu kan, koki itu bisa ya. Di small context, oke. Terus tadi apa sektor yang paling terpengaruh apa? Di dunia pendidikan termasuk nggak? Itu tadi nggak ada yang bilang pendidikan ya? Terpengaruh nggak di pendidikan? Iya, memudahkan apa? Jadi jawaban, iya, membuat tugas ya kan? Guru-guru ada juga pasti rata-rata menggunakan AI juga untuk membantu pekerjaan administratif ya. Membuat total, tapi tetap saja itu hanya alat bantu. Ingat ya, itu hanya alat bantu. Jadi tidak bisa menggantikan sebetulnya karena tidak punya manusia itu bisa lebih empati ya, punya perasaan. Dampak positifnya sangat banyak, tapi tantangannya juga pasti banyak ya kan. Pekerjaan yang rutin nanti akan digantikan. Apa tadi itu? Contohnya apa ya pekerjaan yang rutin ya? Apa? Pekerjaan yang rutin? Cleaning service? Iya, bisa jadi ya, karena bisa membersihkan. Ada robot yang membersihkan area dan sebagainya. Pokoknya sesuatu kejadian yang rutin itu kayak misalkan yang mikul-mikul beras yang dipacar itu juga bisa jadi digantikan oleh mesin kan? Mesinnya bisa ada alat ngambil beras itu lebih banyak lagi dia bawanya kan? Jadi bisa meminimalisir tadi apa? Meminimalisir biaya produksi kan? Biaya perusahaannya. Terus peluangnya akan tercipta dunia baru ya. Jadi contohnya AI, insinyur AI, terus spesialis pembelajaran mesin. Kalian tahu pekerjaan yang ini sudah pernah dengar? Data scientist yang itu pernah dengar? Kira pernah dengar data scientist? Tidak. Jadi dia kerjanya biasanya di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan juga ada ya. Dia berguna untuk memberikan data nih, misalkan ada orang yang butuh data, kira-kira apa yang harus kita ambil ya. Jadi orang data scientist itu yang akan mengolah datanya. Kayak tadi Pak bilang, misalkan HP hitam sangat digemari, dimenuhi gitu. Ya udah, jadi nggak usah yang putih dikit aja produksinya, yang hitam lebih banyak. Dia bisa tahu ya dengan analisis tingkat pelanggan. Ingat ya, Pak sampaikan tadi AI itu sebagai alat untuk bekerja, jadi bukan menggantikannya sepenuhnya. Baik, sekarang kita simpulkan materi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan sebelumnya? Dari diskusi hari ini angkat tangan yang menyimpulkan simpulannya kita belajar apa hari ini gitu. Ayo, angkat tangan. Ayo, bulan dua. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, santai saja ya. Hari ini kita belajar apa? Jadi hari ini kita belajar tentang coding, yang dimana coding bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kecerdasan artifisial. Terus, jadi kecerdasan artifisial. Bagaimana Proses kerjanya? Ya, jadi kebermanfaatan untuk bekerja misalnya.
ya. Pak Wira, gimana untuk hari ini? Hari ini belajar apa? Tentang apa? KA. Apa lagi? Tentang dampak apa lagi yang kita pelajari? Dampak positif, tantangannya, ya kan? Hal-hal yang bisa, apa lagi? Yang tadi, yang kita pelajari apa? Ayo, ada yang mau lagi angkat tangan? Ya, silakan. Di sini kita dulu belajar mengenai KA. Di dalam KA ini tuh kita bisa mengetahui KA itu apa sih, perannya dalam dunia kerja. Terus dalam KA ini juga kita dapat mengetahui bahwa KA itu bisa membantu dalam semua pekerjaan. Iya, jadi kita kebanyakan membicarakan tentang peranan KA kita, peranan KA di kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Nah, ingat, berarti KA itu adalah suatu kemampuan mesin ya, jadi mesin itu meniru manusia sangat hebat. Kemudian bagaimana pembelajarannya, pemecahan masalahnya bagaimana, serta sampai dia bisa mengambil keputusan dari masalah-masalah yang kita ajukan. Terus KA dapat berupa sistem yang dirancang menganalisis data, memahami pola, membuat prediksi, dan keputusan otomatis. Oke. Masih semangat nih? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Saya tidak ada semangat ya, udah capek ya. Nah, baik, Pak mau memberikan umpan balik dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pertama kita tentang KA. Terima kasih juga sama kelompok-kelompok yang udah mau menyampaikan pendapatnya ya. Jadi kita sama-sama belajar, Pak juga baru belajar tentang KA ini. Jadi kita saling bantu lah ya, saling mau belajar. Kalau kita tidak tahu, nanti kita cari informasinya lagi lebih dalam di internet atau orang ahli mungkin yang di luar ya. Nanti Pak bisa tanyakan kalau ada hal-hal yang memang kita tidak bisa atasi atau tidak tahu jawabannya. Nah, kalian ada yang mau merefleksi nggak? Refleksi hari ini kalian bagaimana perasaannya? Pelajaran yang didapat bagaimana? Yuk silakan Nanda coba. Nanda, hari ini gimana kamu? Perasaannya senang. Terus manfaat kamu apa hari ini dapat dari pembelajaran hari ini? Dan tadi apa manfaatnya? Jadi bisa kita tentang AI itu apa yang kamu dapatkan kalau belajar tentang AI itu, adanya AI ini? Berguna, terus berguna untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi pembelajarannya membosankan nggak? Ya. Nanti kalau misalkan Pak bosan pembelajarannya diskusi, ngadain game, mungkin nanti pertemuan berikutnya, nah kita buat game. Ya, ada yang saran lagi untuk Pak mungkin? Lagi ada? Kedepan pembelajarannya tidak ada? Sudah cukup ya? Nah, kemudian oh ya, anak KA itu berpikirnya secara sistematis, kayak memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan gitu ya. Jadi ada berpikir komputasional di sana. Apa itu berpikir komputasional? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Silakan pelajari sebelum kita pertemuan di minggu depan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.